Ini penerangan secara spiritual pribadi ya, secara pribadi seorang sang cenayang untuk memberitahu bahwa Bang, terkait terawangan kakak Dede yang sempat viral beberapa waktu lalu ya, itu, mungkin bisa dijelaskan sih seperti apa penerawangannya? ini penerangan secara spiritual pribadi ya, secara pribadi seorang sang cenayang untuk memberitahu bahwa memang dari awal sebelum ada pernikahan Dede dan kakak ini, saya melihat secara spiritual itu memang ada kondisi yang secara aura itu tidak cocok gitu loh. Ketidakcocokannya terlihat banget dari banyaknya hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga mereka yang tidak kelihatan sama publik. Dan menurut saya apa yang terjadi pada saat ini, adalah bom waktu yang sudah ditahan oleh si Dede ya atas semua sikapnya si kakak, dan akhirnya bom waktu itu akhirnya meledak. Kondisi seperti itu yang saya lihat seperti itu secara spiritual dan secara aura. Memang auranya si Dede ini aura emas, tapi menurut saya aura si kakak bertabrakan dengan aura si Dede, karena kondisinya secara aura aku melihatnya banyak ketidakcocokan yang ternyata aku lihat nih kapan nih bom waktu ini akan meledak. Menurut aku secara spiritual ya, aku tungguin karena aku udah melihat ini dari 2021. Ada juga pembahasan aku TikTok itu 2021 tentang sebelum menikahnya si kakak sama si Dede ini, ada yang aku bahas tentang si kakak di 2021, dan ternyata bom waktu itu terjadi di 2022 ini gitu, kondisi yang lagi heboh ini gitu. Oke, tadi kan aura Dede aura emas ya. Lalu aura si kakak ini apa sih sehingga dia berbenturan dan tidak cocok? Karena aura si kakak ini menurut aku auranya itu masih belum bersinar. Menurut aku dia bersinar oleh karena dia bersama si Dede gitu loh. Bersama si Dede auranya emas, makanya dia bersinar. Tapi kalau misalnya aku lihat si kakak ini lebih ke ada tembok besar yang menghalangi antara dia dan Dede. Walaupun memang sudah ada status pernikahan, tapi menurut aku secara spiritual dan ramalan ini tidak akan lama gitu loh, dan ini tidak akan cocok menurut penglihatan sang cenayang. Aku pribadi seperti itu. Oke, tapi kalau sesuai cenayangannya atau terawangannya itu si kakak ini sendiri bukan tipenya Dede kan? Atau Dede bukan tipenya kakak? Sebenarnya sih Dede tuh menurut aku bukan tipikalnya kakak. Menurut spiritual aku, mungkin Dede nggak mungkin ngomong seperti itu ya, karena sudah terjadi pernikahan, kondisi seperti itu. Tapi secara pribadi aku meyakinkan secara spiritual sepertinya Dede ini bukan tipikal si kakak ini, si Dede ini bukan tipikal si kakak, kondisi seperti itu. Tapi kalau misalnya si Dede suka sama kakak itu sepertinya iya, kondisinya seperti itu. Memang sepertinya ada rasa suka di situ. Cuman kalau misalnya si kakak ini merasa Dede ini tipikalnya dia, kayaknya enggak menurut aku. Secara spiritual aku lihat tidak, dari pertama kali aku lihat mereka pacaran dan heboh-hebohnya mereka pacaran, aku lihat tidak ada ketertarikan dari insting aku, dari lihat dari matanya si kakak ke Dede, nggak ada nyatunya seperti itu. Oke, tapi tadi kan sebut ada tembok ya di si kakak. Betul. Itu sendiri. Temboknya ini sendiri dalam konteks apakah ada orang lain yang maksudnya dalam kehidupan si kakak? Menurut penglihatan aku ada orang lain. Aku juga melihat ada beberapa paranormal atau spiritual, termasuk almarhum Bayu juga mengatakan hal tersebut gitu loh. Dan aku juga memprediksi itu, cuma belum sempat terblow up sama media pada saat itu, kondisinya seperti itu. Tapi aku melihat si tembok yang aku maksud di sini adalah ya ini bom waktu yang sedang meledak ini, dan menurut aku bukan hanya ini akan ketahuan, tapi akan ada lagi beberapa yang akan ketahuan dan akan muncul ke permukaan seperti itu menurut penglihatan aku. Artinya kalau misalkan ini dipaksakan segala macam itu akan ada masalah yang lebih besar di kemudian hari atau? Sepertinya akan berujung, menurut aku pribadi akan berujung dampak yang lebih besar lagi bom waktunya, yaitu dampaknya adalah menurut penglihatan aku perpisahan. Sepertinya akan terjadi perpisahan di antara kakak dan Dede menurut aku, dan timingnya menurut aku dimulai dari yang lagi heboh saat ini gitu. Kondisi ini sudah dimulai, bom waktunya sudah meledak, dan akhirnya akan ada lagi bom waktu lain yang akhirnya membuat si Dede ini saya yakin bahwa kondisinya memang sudah tidak bisa cocok lagi secara chemistry seperti itu, dan menurut penglihatan aku ya perpisahan seperti
pastinya. Oke, berdasarkan penerawangan dari kejadian yang ini, perpisahan itu akan terjadi berapa lama? Akankah minggu-minggu ini atau? Sepertinya berjalannya kasus ini akan panjang, sepertinya karena aku tahu banget auranya seorang Dede ini aura pemaaf sebenarnya. Dia seperti ini dengan kasus yang lagi heboh ini, menurut aku itu dikarenakan memang sudah di ambang batas kesabaran seorang Dede gitu, oleh karena perlakuan si kakak seperti itu. Jadi aku melihatnya kayaknya untuk tahun ini akan ada perpisahan besar, berita besar yang akan terjadi menurut spiritual aku pribadi seperti itu. Jadi dia sebenarnya gampang luluh sebenarnya Dede. Ya, karena memang sepertinya aku lihat nih banyak banget kata maaf yang terjadi nih dari si Dede ke kakak nih, apa perlakuannya kakak itu banyak banget yang dimaafin sama si Dede. Aku lihatnya seperti itu. Tapi di depan publik sepertinya dia menahan hal itu. Jadi matanya si Dede itu di beberapa acara aku lihatnya bener-bener kayak menahan beban yang begitu luar biasa, yang akhirnya ternyata aku tunggu nih bom waktunya kapan nih, ini akan terbukti bom waktunya kapan nih. Ternyata dia sendiri yang bukan dari orang lain atau informan dari orang lain, tapi di pribadi dia sendiri yang membuktikan bahwa memang bom waktu itu akan meledak dan akhirnya terjadi seperti itu. Tahun 2001 lalu, Iya. Senayang pernah ngomong di TikTok ya, sempat viral bahwa ini akan ada satu nama yang akan mengganggu rumah tangga. Itu sempat ada komentar dari negatif dari netizen kan? Sebenarnya ya benar, aku ingat. Oke, thank you pertanyaannya. 2021 itu sebenarnya iya, aku sempat mengomentari kedekatan si kakak dengan seseorang lah gitu loh, seseorang yang nggak perlu aku sebutin namanya siapa gitu loh. Dan aku melihat itu secara intens, menurut aku memang ada kedekatan tersebut itu seperti itu. Tapi memang di situ kan pada saat itu mereka mau nikah ya, jadi sama kakak ya, jadinya netizen tuh banyak banget yang membuli aku pribadi di TikTok. Bisa dilihat TikToknya itu banyak banget yang menghujat seakan-akan aku pansos seperti itu gitu. Jadi pada saat sekarang ini terbukti ternyata walaupun aku mungkin orang yang aku sebutkan di video itu inisialnya mungkin bukan yang orang yang dituju di dalam permasalahan ini, tapi menurut aku ada poin-poin penting di dalamnya, ada sesuatu menurut aku seperti itu. Berarti menurut penerawan Sang Senayang sendiri, apakah betul ada pihak ketiga? Menurut pribadi aku meyakinkan bahwa 100% ada pihak ketiga. Aku berani meyakinkan bahwa 100% ada pihak ketiga dari si kakak, bukan dari si Dede. Tapi kan sekarang banyak orang yang memperkirakan ini bakal berakhir gitu. Ya. Tapi ada juga yang masih mungkin berharap. Nah, harapan itu seberapa besar atau seberapa kecil mungkin kemungkinan? Menurut aku 60-40. 60 ada perpisahan, 40 adalah damai. Oleh karena mungkin mikirnya bahwa ada anak kecil di situ gitu kondisinya. Tapi aku melihat di sini 60 sepertinya sudah menjadi tingkatan lebih tinggi, karena seperti aku bilang tadi, perpisahan itu terjadi karena si Dede ini tipe kalau orang yang pemaaf menurut secara spiritual aku. Jadi pada saat aku lihat orang pemaaf kalau dia terlalu tersakiti biasanya akan meledaknya luar biasa gitu loh. Dia tidak akan main-main lagi dengan keadaan seperti itu. Tahu sendiri kan ya dia seperti apa gitu. Teman-teman wartawan kan bisa tahu itu gitu. Jadi menurut aku 60% 40% sepertinya. 60% adalah perpisahan, 40% adalah sesuatu yang saling memaafkan mungkin karena di latar belakangan alasan tertentu seperti itu. Berarti masih ada kemungkinan walaupun kecil dan riskan seperti itu ya? Sepertinya kemungkinan sangat kecil menurut pribadi Sang Cenayang gitu. Sebenarnya sangat kecil gitu loh kondisinya untuk berbaikan lagi. Karena menurut aku orang sabar seperti Dede, udah terlihat kan teman-teman bisa melihat sendiri bahwa bisa sampai sebegitunya menggunakan pengacara juga sampai serius itu, sampai kepolisian juga membuat jumpa pers tentang KDRT tersebut. Jadi menurut aku yakin sih itu sudah sangat titiknya di mana Dede akan berpisah sama kakak seperti itu. Di salah satu podcast talkshow si Dede mungkin pernah ngomong bahwa dia tidak masalah jika ada perselingkuhan atau gimana itu. Pandangan aku itu hanyalah sesuatu yang belum terbukti aja gitu loh. Jadi dia seakan-akan itu mungkin kata orang, dia belum membuktikan ada terjadi seperti itu, makanya dia bisa berani mempercayai diri dia bahwa apa yang dia ungkapkan itu ada sesuatu yang akan bisa dia maafkan gitu walaupun terjadinya hal perselingkuhan itu. Tapi menurut aku mulut sama dia, hatinya dia itu berbeda banget menurut aku. Di setiap acara podcast apapun menurut aku mulut dan hatinya dia berbeda. Dan kalian bisa lihat ada beberapa podcast dia menangis di situ, terus-terusan menangis gitu loh. Jadi aku menurut aku itu adalah menangis beneran, menangis di mana dia memang merasakan sakit hati yang dia simpen selama ini seperti itu. Gitu. Baik, Oke. Terima kasih, Prince. Oke, sama-sama.